Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, kembali bertemu dengan Abang Zaid. Kali ini kita bahas soal fluida dan kalor ya. Selamat menyimak. Baik, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan soal UTBK. Kali ini kita bahas dua soal karena singkat cara jawabnya. Yang pertama adalah sejumlah es dan air berada pada keadaan setimbang dalam wadah kayu pada tekanan 1 atm dan suhunya 0 derajat Celcius. Ya. Es dan air ya, kemudian suhunya 0 derajat Celcius. Nah, pada campuran es dan air tersebut ditaburkan sejumlah garam. Nah, ada perlakuan ya, ada perlakuan ditaburkan sejumlah garam. Diketahui titik lebur campuran es dan garam lebih rendah daripada titik lebur es gitu ya. Hal tersebut yang paling mungkin terjadi adalah yang pertama, ini kita buatkan poin-poinnya untuk menjawabnya ini ya. Ini ada campuran. Jadi ada campuran air ada campuran es dan air. Ya, ada campuran es dan air, suhunya itu 0 derajat Celcius. Satu itu. Kemudian yang kedua, dia bilang apa? Campuran ini diberikan garam. Nah, titik lebur campuran ya, titik lebur campuran es ya. Titik lebur campuran es dan garam ya, dan garam ini apa? Lebih rendah. Nah, ini kata kuncinya. Lebih rendah dari titik lebur es gitu. Dari titik lebur es. Nah, sekarang logikanya gimana? Asalnya kita punya campuran kan ini nih. Kita punya campuran es dan air, suhunya 0. Nah, sekarang waktu campuran ini diberikan garam ya. Ini ditaburi garam. Nah, ini ditaburi garam. Ditaburi garam, apa yang terjadi? Maka si es yang terjadinya es itu akan mencair. Ya, es akan mencair. Kenapa? Alasannya tadi apa? Suhu awalnya 0 derajat. Kan suhu awal campuran ya, suhu awal campuran kan 0 derajat Celcius. Saat ditambah atau ditaburi garam, maka apa? Suhunya lebih rendah. Ya enggak? Titik lebur jadi rendah. Gitu. Nah, karena suhu sekarangnya itu 0 dan dia lebih rendah, artinya apa? Es akan mencair. Paham kan ya? Maka jawabannya adalah apa? Es di dalam wadah bertambah jumlahnya. Ini enggak. Temperatur campuran es dan air tersebut naik, tidak. Tetap 0 derajat Celcius. Ini tetap 0 derajat Celcius. Temperatur campuran es dan air tersebut akan turun. Nah, ini juga tidak. Kan masih 0 derajat Celcius. Di dalam wadah hanya terdapat campuran air dan garam. Ini memungkinkan. Karena apa? Esnya mencair. Yang E, di dalam wadah hanya terdapat campuran es dan garam. Ini salah gitu. Ya, maka jawabannya yang memungkinkan atau yang paling tepat adalah D. Paham ya? Baik, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah ketika sebuah bola pimpong yang masanya M dimasukkan ke dalam gelas berisi air ya. Masanya M dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, tekanan hidrostatis di dasar gelas bertambah sebesar delta P. Yang jadi pertanyaan, luas permukaan air adalah berapa? Sebuah gelas ya, sebuah gelas dikatakan apa? Gelas ini berisi air. Nah, anggap asalnya dia begini. Nah, ini asalnya. Ya, ini asalnya. Kemudian apa? Terjadi penambahan.
Nah, hitam ini adalah penambahan. Ya, terjadi penambahan. Kita lihat ya. Ini adalah awal. Nah, yang ini tanda hitam ini apa? Setelah dimasukkan bola pingpong. Nah, bola pingpong. Ya. Setelah dimasukkan bola pingpong, nah gitu ya, termasuk bola pingpong M ini tadi. Maka kira-kira gimana kita jawabnya? Ya, balik ke persamaan tekanan apa? Persamaan dasar dari tekanan apa? Nah, persamaan dasar tekanan. Ya. Kalau ingat, ya semoga ingat ya. Jadi delta P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, sedangkan F di sini, perubahan tekanan ini diakibatkan dengan apa? Nah, kalau F adalah apa? Gaya yang menyebabkan perubahan tekanan. Nah, ya, menyebabkan perubahan tekanan. Ya, apa yang menyebabkan perubahan tekanan ini? Adalah gaya berat dari si balok tadi, ya. Maka si F itu senilai dengan W. Ya, maka kita bisa tulis berarti apa? F sendiri adalah W. W itu M kali G, ya. A sama dengan apa? F M kali G kan ya, dibagi dengan delta P. Nah, ini jawabannya. Mana? Pilihannya adalah apa? Yang A, gitu. M per G dibagi delta P. Baik, sampai sini ya, semoga bisa difahami dari kedua soal yang sudah kita bahas ini.